Ada kalanya, diam jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Dalam hidup ini, kita tidak lemah karena tidak bercerita. Justru kita menjadi lemah karena terlalu banyak berbagi kepada orang yang salah. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa keterbukaan berarti kedekatan. Lalu tanpa sadar kita membuka pintu hati terlalu lebar. Hingga suatu hari, kita sadar. Bukan semua telinga layak mendengar. Bukan semua senyum tulus memahami. Sejak saat itu, kita mengerti. Menjaga rahasia bukan berarti tidak percaya pada orang lain, tapi bentuk tertinggi dari percaya pada diri sendiri. Dan dari perjalanan panjang itu, kita belajar bahwa ada 7 hal yang harus tetap menjadi milik kita. Tak peduli seberapa dekat seseorang dengan kita. 1. Rencana besarmu sebelum terwujud. Jangan pernah terlalu cepat mengabarkan mimpimu kepada dunia. Bukan karena mimpimu tidak layak dibagikan, tapi karena tidak semua orang mampu melihatnya dari sudut pandang yang sama sepertimu. Beberapa orang akan mendengarkan hanya untuk menyepelekan. Sebagian lagi kelihatannya mendukung, tapi diam-diam menunggu kegagalanmu sebagai hiburan bagi hidup mereka yang tak bergerak. Ada pula yang tanpa sadar menanamkan keraguan lewat komentar sederhana seperti, "Yakin bisa?" Kalimat kecil yang cukup untuk merobohkan keyakinan yang baru bertunas. Selain itu, terlalu banyak bercerita bisa membuatmu merasa seolah-olah sudah melangkah, padahal baru sekadar berbicara. Kamu merasa puas hanya karena mendapat pujian atau pengakuan, hingga akhirnya semangatmu padam sebelum kamu benar-benar bertindak. Maka belajarlah bekerja dalam diam. Biarkan ambisi besar itu hidup damai dalam hatimu, tumbuh dalam ruang yang terlindungi. Kerjakan perlahan, konsisten, dan rahasiakan prosesnya hingga tiba saatnya dunia melihat hasil akhirnya. Karena impian yang diumumkan terlalu cepat akan mengundang komentar. Tapi impian yang diwujudkan dalam senyap akan mengundang kekaguman. Biar hasilmu yang berbicara, dan biarkan mereka bertanya, "Kapan kamu mulai?" 2. Kebaikanmu kepada orang lain. Tak perlu menceritakan setiap kebaikan yang kamu lakukan. Di dunia ini, terlalu banyak orang yang lebih sibuk memamerkan kebaikannya daripada benar-benar tulus melakukannya. Mereka mencari pengakuan, bukan keberkahan. Padahal, kebaikan yang diumbar akan kehilangan nilainya. Apa gunanya menolong seseorang jika pada akhirnya kau ceritakan kepada banyak orang? Itu bukan lagi pertolongan. Itu adalah transaksi ego. Kau memberi bantuan, lalu meminta pujian sebagai balasannya. Lebih buruk lagi, ketika kau menceritakan kebaikanmu, bisa saja orang yang pernah kau bantu merasa malu atau tidak nyaman. Tidak semua orang ingin dikenal karena pernah lemah. Ada harga diri yang harus dijaga. Sebaliknya, kebaikan yang dijaga dalam diam akan berbalik menjadi kekuatan. Orang-orang mungkin tidak melihatnya, tapi Tuhan pasti mencatatnya. Tidak perlu pamer, karena yang memberi balasan bukan manusia. Biarkan tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Karena kebaikan yang paling suci adalah kebaikan yang hanya diketahui oleh dirimu dan Tuhanmu. Jadilah diam, tapi berdampak. Bukan ramai, tapi kosong. 3. Sumber penghasilan utamamu. Tak semua orang perlu tahu dari mana uangmu berasal, seberapa banyak penghasilanmu, ataupun bagaimana cara kamu mencapainya. Karena seringkali, ketika orang mengetahui sumber kekuatanmu, mereka akan mencoba mengendalikannya, atau bahkan menghancurkannya. Ada yang pura-pura mendekat karena ingin mengambil bagian dari usahamu. Ada yang pura-pura peduli, padahal hanya ingin menggali informasi untuk ditiru atau dijatuhkan. Dan ada pula yang sebelumnya menghormatimu, lalu tiba-tiba meremehkan hanya karena menganggap penghasilanmu tidak seberapa. Padahal kamu tidak hidup untuk pembuktian. Kamu hidup untuk keberlangsungan. Lindungi privasi finansialmu sebagaimana kamu melindungi hatimu. Karena uang bukan sekadar angka, tetapi sumber kekuatan, keamanan,
dan kemandirianmu. Jika orang lain tidak tahu dari mana kekuatanmu berasal, mereka tidak akan tahu bagaimana cara menjatuhkanmu. Diamlah soal rezekimu. Biarkan mereka menilai dari caramu hidup, bukan dari caramu menyebut angka. Karena semakin sedikit yang mereka tahu, semakin tenteram hidupmu. 4. Rahasia masa lalumu. Semua orang punya cerita lama. Ada yang manis untuk dikenang, ada pula yang pahit untuk dilupakan. Namun tak semua bagian dari masa lalumu pantas untuk diketahui dunia. Bukan karena kamu malu, tapi karena tidak semua orang cukup dewasa untuk mendengarnya. Beberapa orang akan menggunakannya untuk menilai siapa kamu hari ini berdasarkan siapa kamu dulu. Ada juga yang awalnya terlihat memahami, namun diam-diam menyimpannya sebagai senjata untuk digunakan saat mereka merasa perlu menjatuhkanmu. Yang lebih buruk, ketika kamu terlalu sering menceritakan masa lalumu, kamu bisa terjebak dalamnya. Kamu sibuk menjelaskan siapa kamu dulu, hingga lupa menunjukkan siapa kamu sekarang. Padahal, hidup tidak menunggu penjelasan. Hidup menunggu pembuktian. Biarkan masa lalumu menjadi guru, bukan identitas. Yang penting bukan dari mana kamu datang, tapi kemana kamu sedang melangkah. Rahasiakan kisah lamamu. Bukan karena kamu menyangkalinya, tapi karena kamu sudah tidak tinggal di sana lagi. 5. Masalah dalam keluarga atau hubunganmu. Tak peduli seberapa berat masalah yang kamu hadapi dalam keluarga atau hubunganmu, jangan biarkan dunia menjadi tempat curhatmu. Karena semakin banyak kamu bercerita, semakin banyak versi cerita yang akan muncul, dan semakin besar pula jarak antara kalian. Orang luar hanya tahu satu sisi. Mereka tidak merasakan apa yang kamu rasakan, tidak melihat proses panjang yang kamu jalani. Mereka akan menilai cepat, mencampuri seenaknya, dan kadang malah memperkeruh keadaan tanpa mereka sadari. Masalah keluarga tak layak jadi konsumsi publik. Pertengkaran dengan pasangan bukan untuk diumbar ke media sosial atau grup teman. Karena setelah kamu dan keluargamu berdamai, komentar orang lain masih akan tertinggal lama dan bisa menimbulkan luka baru. Lindungi rumah tanggamu seperti kamu melindungi jantungmu. Jika ada bocor sedikit saja, matilah seluruh sistem. Selesaikan masalah hanya dengan orang yang terlibat, bukan dengan penonton. 6. Kelemahan dan ketakutan terdalammu. Setiap orang punya sisi rapuh, rasa takut, luka lama, atau kelemahan yang disembunyikan rapat-rapat. Namun tidak semua orang layak mengetahui bagian paling sensitif dari dirimu. Saat kamu membuka hatimu pada orang yang salah, apa yang awalnya kamu kira sebagai pelukan bisa berubah menjadi pisau. Mereka mungkin terlihat mendengarkan dengan empati, tetapi di momen tertentu, kata-katamu sendiri bisa digunakan untuk menjatuhkanmu. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun bisa berubah, dan bukan karena mereka jahat, tetapi karena manusia punya ego. Saat kecewa atau marah, mereka bisa saja membocorkan kelemahanmu tanpa sadar, hanya untuk membuktikan bahwa mereka lebih baik darimu. Maka simpanlah sebagian dirimu hanya untuk dirimu sendiri. Tidak semua luka harus dibagikan. Tidak semua ketakutan harus diceritakan. Tunjukkan kekuatanmu pada dunia, tapi simpan kelemahanmu hanya pada Tuhan. Karena Dia satu-satunya pendengar yang tidak akan menghakimi, tidak akan mengkhianati, dan tidak akan menggunakan rahasiamu sebagai senjata. 7. Rahasia orang lain yang dipercayakan padamu. Ketika seseorang membuka rahasianya kepadamu, itu bukan sekadar cerita. Itu adalah bentuk kepercayaan yang diberikan secara penuh. Dan kepercayaan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, tapi bisa hancur hanya dalam satu kalimat. Tak peduli seberapa kecil rahasianya, jangan pernah membocorkannya. Meskipun orang itu sudah tidak lagi ada dalam hidupmu, meskipun kalian sudah tidak akur, bahkan jika kamu merasa pernah dikhianati sekalipun, jangan balas dengan kebocoran.
Karena ketika kamu menjual rahasia seseorang, harga diri dan kehormatanmu ikut terjual bersamanya. Orang yang bisa menjaga rahasia bukan hanya dipercaya, tapi juga dihormati. Sebaliknya, orang yang suka membocorkan rahasia, lambat laun akan dibuang dari lingkaran manapun. Ingat, jika kamu mampu menjaga rahasia orang lain, Tuhan akan menjaga rahasiamu. Semua rahasia ini bukan sekadar untuk disimpan, tapi untuk melindungi jiwamu. Karena orang yang terlalu terbuka akan kehilangan kendali atas hidupnya. Sementara jiwa yang terpilih tahu bahwa kekuatan terbesar ada pada ketenangan yang tidak bisa ditebak. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang kamu bagikan, tapi seberapa mampu kamu menjaga apa yang seharusnya tetap menjadi milikmu sendiri. Kita tidak selalu butuh didengar, tidak selalu butuh dimengerti. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah hati yang kuat untuk berkata dalam diam, "Ini rahasiaku, ini kekuatanku," dan tidak semua orang berhak tahu. Mulai hari ini, berhentilah menjelaskan dirimu pada dunia. Berhentilah membuka pintu kepada mereka yang hanya ingin melihat isinya, bukan menjaganya. Karena semakin sedikit orang yang tahu tentangmu, semakin damai hidupmu. Dan semakin banyak yang tidak mereka ketahui, semakin sulit mereka mengendalikanmu. Simpan sebagian dirimu hanya untuk dirimu sendiri. Karena misteri adalah pelindung terbaik bagi jiwa yang terpilih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.